فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. Netizen bertanya, Ustadz mengulas. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya teman-teman. Pertanyaan selanjutnya adalah Assalamualaikum. Saya ingin bertanya, kenapa seseorang itu suka ngeluh, dikit-dikit ngeluh? Nah, seperti itu aja, pendek pertanyaan. Oh gitu ya. Fitrah manusia itu suka mengeluh. Kata Allah dalam Al-Quran itu, Innal insana khuliqa halu'a, idza massahu syarru jazu'a, wa idza massahul khairu manu'a illal musalli. Manusia itu diciptakan suka mengeluh. Waktu SD mengeluh, pengen SMP. Waktu SMP ngeluh, pengen SMA. Waktu SMA ngeluh lagi, pengen kuliah karena bisa bebas pergi ke kampus. Waktu kuliah ngeluh, pengen ke SMA lagi. Inilah aktivitas manusia. Sebelum ada kerjaan ngeluh, nggak ada kerjaan. Setelah dapat kerjaan mengeluh juga, kebanyakan kerjaan. Sebelum punya istri ngeluh, setelah dapat istri ngeluh juga. Rupanya istrinya lebih parah daripada dirinya. Nah, mengeluh ini sifat manusia, karakter manusia. Maka Allah menciptakan manusia itu, innal insana khuliqa halu'a, suka mengeluh. Tidak ada manusia yang enggak mengeluh. Nah, kata Allah, manusia yang tidak akan mengeluh kecuali ia hanya mengeluh kepada Allah, illal musallin, orang-orang salat. Karena orang-orang salat itu adalah orang-orang yang punya sandaran kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau dia mengeluh hanya kepada Allah. Punya masalah, dia lapor kepada Allah. Punya masalah, dia tidak frustasi. Punya masalah, dia tidak stres. Punya masalah, dia tidak bunuh diri. Tapi dia lapor kepada Allah. Dia katakan kepada masalah, meskipun kau masalah itu besar, ada Allah yang maha besar. Allah yang akan memberikan solusi. Bahkan dalam Al-Quran itu dikatakan, fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Sungguh bersama kesulitan ada kemudahan. Allah gunakan kalimat al-usri. Allah gunakan alif lam. Dalam kajian literatur bahasa Arab, ini namanya ma'rifah. Tanda ma'rifah ada alif lamnya. Inna ma'al usri. Al-usri, kemudahan. Artinya ketika disebut dengan dalam bentuk ma'rifah, artinya kesulitan itu sudah jelas. Tetapi kemudahan Allah sebut dalam bentuk nakirah, yusra. Itu sehingga kalau diartikan inna ma'al usri yusra, setiap ada satu kesulitan, pasti Allah buka beribu-ribu pintu kemudahan. Kalau punya satu masalah, Allah punya ribuan solusi untuk kita. Maka orang-orang yang salatlah yang punya solusi dalam hidupnya sehingga sudah tidak mengeluh. Orang suka mengeluh, awalnya mengeluh. Setelah mengeluh, lama-lama frustasi. Setelah frustasi, lama-lama stres. Setelah stres, lama-lama bunuh diri. Kenapa dia bunuh diri? Kenapa stres? Kenapa galau? Karena dia jauh dengan Allah Subhanahu wa taala. Amerika itu apa yang kurang Amerika? Teknologinya canggih, ilmu berkembang luar biasa. Tapi angka bunuh diri tinggi di Amerika itu. Kenapa? Karena mereka jauh dari nilai-nilai spiritualitas. Mereka jauh dengan Allah Subhanahu wa taala. Banyak kan orang kaya, harta melimpah, mobil banyak, rumah bertingkat. Istri lebih dari satu. Anak ada. Tapi hidup enggak bahagia. Kenapa enggak bahagia hidupnya? Karena yang menentukan kebahagiaan itu bukan harta benda, bukan pangkat jabatannya, bukan di mana kita sekolah, di mana kita kuliah. Tidak. Yang membuat kita bahagia adalah seberapa dekat kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Disitulah orang-orang menjadi orang-orang yang tidak mengeluh. Jadi kalau mau tidak mengeluh, salat. Itu kuncinya, Ustaz. Itu kuncinya. Kalau mau tidak mengeluh, salat. Salat. Baik. Terima kasih, Ustaz. Selanjutnya masih ada beberapa pertanyaan lagi dari teman-teman kita, Ustaz.
Mungkin ini agak sedikit mengarah ke remaja, Ustaz. Pertanyaannya, Ustaz, kita kan remaja, pasti ada suka-suka sama orang. Sebenarnya dalam Islam boleh enggak jatuh cinta sama orang, Ustaz? Boleh tidak jatuh cinta? Boleh jatuh cinta itu. Malah yang lebih bagus lagi bukan jatuh cinta, tapi bangun cinta. Membangun cinta. Bahkan kita dianjurkan kalau berjumpa dengan sahabat kita, lalu kita mengungkapkan rasa cinta kita kepadanya. Aku mencintaimu karena Allah Subhanahu wa taala. Kalimat ini diucapkan kepada saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita yang sejenis. Untuk apa? Biar tidak timbul fitnah. Jadi kalau jumpa kawan, ucapkanlah kepadanya, aku mencintaimu karena Allah. Aku mencintaimu karena Allah, bukan karena jajanmu, bukan karena motormu, bukan karena rumahmu, bukan karena engkau sering menjemputku untuk pergi sekolah. Tidak. Tapi aku mencintaimu karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi cinta inilah yang perlu dibangun. Cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Jangan kepada lawan jenis. Karena kepada lawan jenis itu akan menimbulkan fitnah. Jadi masing-masing kita laki-laki kepada laki-laki, kemudian akhwat kepada akhwat, ikhwan kepada ikhwan. Bukti dia mencintai saudaranya karena Allah Subhanahu wa taala. Ketika sudah cinta dengan saudaranya, maka kita akan nanti lama-lama akan menjadi orang-orang yang bersaudara seperti yang digambarkan Allah, innamal mu'minuna ikhwah. Hanya saja manusia beriman itu seperti saudara kandung, ikhwah, bersaudara. Maka boleh kita jatuh cinta, memberikan ucapan terima kasih, mengungkapkan rasa cinta kepada sahabat-sahabat kita. Baik, Ustaz. Selanjutnya pertanyaan dari teman yang lainnya. Pertanyaannya adalah, Assalamualaikum, tolong ditanyakan ke Ustaz, boleh enggak kita sahabat dekat dengan lawan jenis? Sahabatan sama lawan jenis, Ustaz. Kita boleh bersahabat dengan siapa saja. Boleh bersahabat dengan siapa saja. Dewasakah ia, sudah tuakah ia, kakek-kakekkah dia, remajakah dia, ibu-ibukah dia, atau remajakah dia, atau remajikah dia, atau sahabat-sahabat, atau ikhwankah dia, atau akhwat. Kita boleh bersahabat. Tapi persahabatan dengan akhwat, bila ia seorang ikhwan, maka ia harus ada batas-batas yang dianjurkan dalam agama. Semisal menjaga pandangan, bukan tak boleh lihat, menjaga pandangan. Maksud menjaga pandangan, enggak boleh lihat kemana-mana. Berkomunikasi seperti biasa. Kalau ada rapat, sampaikan hasil rapatnya, sampaikan masalahnya, lalu pecahkan bersama-sama. Boleh. Ada batas-batasnya. Yang dilarang berkhalwat, berdua-duaan. Di pojok-pojok kamar, di pojok-pojok kamar mandi. Berkhalwat. Ikhtilat. Campur baur antara ikhwan dan akhwat. Campur baur antara laki-laki dan perempuan. Ini yang dilarang. Tapi bersahabat sama siapa saja boleh. Ketika kita bersahabat dengan perempuan, kita akan belajar. Kita akan tahu bagaimana memperlakukannya. Karena ibu kita perempuan. Jangan sampai kita tidak bisa memperlakukan perempuan itu pada tempatnya. Muliakan mereka, kemudian jadikan kehidupan mereka. Kita jaga martabat mereka, kita jaga pandangan kita. Dan yang harus diketahui bahwa bersahabat boleh dengan siapa saja selama kita mampu mengendalikan diri kita, selama persahabatan itu mendatangkan kebaikan-kebaikan kepada kita, selama kebaikan-kebaikan itu, persahabatan itu mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kunci persahabatan itu mendekatkan diri kepada Allah. Baik, terima kasih Ustaz. Berarti intinya mendekatkan diri kepada Allah. Kalau terlalu dekat sampai ada rasa, berarti
Ini bahaya kalau udah ada rasa ya. Tapi rasa itu memang manusiawi, rasa itu. Cuman cara mengelola rasa. Mengelola dihindari dulu. Dihindari. Jangan sampai nanti lama-lama merasa kan. Ini pertanyaan terakhir Ustaz untuk kesempatan ini. Di episode ini adalah pertanyaan terakhir dari teman-teman. Ustaz, saya mau nanya, boleh enggak kita video call dengan perempuan? Ini yang nanya laki-laki Ustaz. Betul ya? Enggak mungkin cowok. Enggak mungkin. Boleh enggak kita video call dengan perempuan? Bagaimana Ustaz? Boleh video call dengan perempuan kalau seandainya perempuan itu ibu kita. Mamak kita, boleh. Tapi ketika itu adalah non-mahram, ini yang dilarang. Ini haram hukumnya. Kenapa? Karena di sanalah nanti mulai munculnya perzinahan. Maka kata Quran, la taqrabuz zina, jangan dekati zina. Quran tidak menyebut jangan berzina. Quran tidak menyebut jangan berzina. Yang disebut la taqrabuz zina, jangan dekati zina. Zina itu tidak muncul tiba-tiba, enggak langsung jumpa orang langsung berzina, enggak begitu. Zina itu dia punya tahap-tahapnya. Dia step by step, satu langkah maju, baru berzina. Enggak mungkin baru jumpa di pasar langsung berzina, enggak mungkin. Pastikan minta nomor WA dulu. Pastikan nanya-nanya siapa namanya, tinggal di mana. Malam besoknya pasti nanya nomor bajunya berapa, nomor sepatunya berapa. Kemudian besoknya bangun, jangan lupa tahajud, jangan lupa ngaji, jangan lupa sholat. Itu langkah-langkah. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Jangan mengikuti langkah-langkah syaitan. Udah lama terus sampai nanti akan menyebabkan adanya pertemuan. Adanya pertemuan pertama-tama ya buka puasa bersama. Kemudian hari ke depannya bukan lagi puasa bersama. Rekreasi bersama. Duduknya jauh-jauh, 2 meter. Satu di sini, satu di sana. Jauh-jauh. Tapi terus-menerus syaitan akan memperdayanya. Lama-lama dekat. Lama-lama bersentuhan. Lama-lama berjabat tangan. Lama-lama terus melakukan sampai jatuh dalam lubang zina. Yang dilarang agama. Maka la taqrabuz zina, jangan engkau mendekati zina. Dilarang bukan berzina, mendekati saja karena ada langkah-langkah, ada tahap-tahap untuk menuju zina itu. Maka video call itu salah satu instrumen, salah satu media seseorang itu untuk mendekati zina. Wala taqrabuz zina, kata Quran. Jangan dekati zina, jangan video call dengan non mahram. Dengan ibumu silahkan kau video call 24 jam. Baik, terima kasih Ustaz atas jawabannya. Inilah teman-teman hasil diskusi ataupun tanya jawab yang kita adakan pada kesempatan kali ini dengan Ustaz. Dan ini merupakan pertanyaan yang telah kami kumpulkan dari 1 minggu belakangan ini. Dan Alhamdulillah semuanya telah dijawab oleh Ustaz. Terima kasih Ustaz atas waktunya. Mungkin untuk kesempatan kali ini kita padai di sini teman-teman semua. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa subscribe channel kami ini dan support terus kami dengan cara like dan share video ini ke teman-teman ataupun ke seluruh media sosial teman-teman semua. Terima kasih telah menonton. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.